Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah tundukkan hati kita untuk mengimani bahwa segala kenikmatan, baik itu kenikmatan iman, Islam, maupun segala kenikmatan yang kita peroleh adalah mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya di saat ini kita masih dipertemukan bulan Ramadan dan masih dimampukan untuk menjalankan ibadah puasa, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Oleh sebab itu, sebagai tanda syukur seorang hamba, mari basahkanlah lisan kita untuk memperbanyak zikrullah di setiap keadaan. Gerakanlah seluruh anggota badan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala diiringi menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mengimani, memuliakan, mencintai, serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam sebagai petunjuk kehidupan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satu tanda bukti cinta kita kepada Al-Quran adalah dengan banyak membacanya. Terutama di bulan mulia ini, membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang utama untuk dikerjakan. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran 1 kali bersama malaikat Jibril di bulan Ramadan. Sedangkan di bulan pada tahun Rasulullah SAW wafat, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali bersama malaikat Jibril. Dari hadis tersebut menunjukkan tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga para sahabat dan generasi setelahnya banyak menyibukkan diri dengan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan mengatakan bahwa para ahli ibadah kalangan tabi'in menghatamkan Al-Quran bersama-sama pada bulan Ramadan. Khalid bin Walid, salah satu sahabat Rasulullah SAW dan juga seorang panglima perang umat Islam yang banyak memenangkan peperangan di zaman Rasulullah SAW. Suatu saat beliau menangis dan berkata, "Sungguh jihad telah menyibukkanku dari membaca Al-Quran." Beliau menangis karena rindunya terhadap Al-Quran, karena banyak berjihad, bukan karena hal-hal yang tidak bermanfaat. Di zaman ini, justru kita saksikan banyak dari kaum muslimin yang lalai dari membaca Al-Quran, bukan karena jihad sebagaimana Khalid bin Walid, bukan karena ibadah, dan bukan juga karena hal-hal yang bermanfaat. Akan tetapi,
umat Islam banyak dilalaikan dengan kecanggihan teknologi seperti HP, game online, dan video-video yang tidak bermanfaat. Untuk itu, dalam kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya akan menyampaikan tanda-tanda kecintaan hati kepada Al-Quran dan cara agar hati mencintai Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, ada 5 tanda yang menunjukkan kecintaan seseorang dengan Al-Quran. Yang pertama, seorang yang mencintai Al-Quran, maka ia akan suka untuk bersua dengan Al-Quran, sebagaimana seseorang akan senang bersua dengan sesuatu yang dicintainya. Yang kedua, orang yang mencintai Al-Quran tidak merasa jenuh dan bosan ketika duduk membaca Al-Quran dalam waktu yang lama. Sebagaimana kita saksikan, ada orang yang mampu berlama-lama dengan game online, dengan menonton sinetron sampai menangis karena terharu oleh alur cerita sinetron tersebut. Akan tetapi, di saat membaca Al-Quran, belum sampai 1 halaman, mereka berhenti karena bosan. Bahkan, hati mereka tertutup untuk mentadaburi Al-Quran. Tanda yang ketiga, orang yang mencintai Al-Quran, jika jauh darinya, ia akan selalu merindukan Al-Quran dan berharap bisa segera bertemu dengan Al-Quran. Hatinya menjadi galau, sedih dikarenakan jauh dari Al-Quran, dan hatinya akan kembali tenang di saat membaca Al-Quran. 4. Orang yang mencintai Al-Quran akan tertanam keimanan yang kuat tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Ia akan mudah untuk mengamalkan petunjuk dari Al-Quran, dan ketika menghadapi segala persoalan hidup, baik kecil maupun besar, ia akan kembali mencari petunjuk di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran mampu menjadi solusi dan syafaat dalam kehidupannya. 5. Tanda yang terakhir adalah orang yang mencintai Al-Quran akan senantiasa mentaati segala perintah dan larangan Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, 5 tanda tersebut mari kita jadikan sebagai muhasabah diri kita masing-masing. Sudahkah kita mencintai Al-Quran? Selanjutnya, saya akan menyampaikan kiat-kiat agar kita diberikan kecintaan terhadap Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, senantiasa berdoa dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kecintaan terhadap Al-Quran. Cinta Al-Quran terletak di dalam hati, sedangkan hati seseorang terletak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan hidayah dan menutup hati seseorang sesuai kehendaknya. Untuk itu, doa dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu jalan utama untuk meraih kecintaan Al-Quran. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah yang membolak-balikan hati, balikkanlah hati kami ke dalam agamamu. Yang kedua, berilmu, yaitu selalu berusaha untuk mempelajari dan memahami keagungan Al-Quran serta menghafalnya untuk meraih keutamaan Al-Quran. Bagaimana seorang akan mampu mencintai Al-Quran jika membaca saja tidak mampu, bahkan untuk belajar pun enggan? Di mana salah satu keutamaan mempelajari Al-Quran? Maka orang itu menjadi salah satu golongan terbaik dari umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu," yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, bergaul dengan orang solih. Teman akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Banyak orang baik menjadi salah karena pergaulan, dan sebaliknya, banyak orang yang tersesat kembali ke jalan kebenaran karena seorang teman. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, seseorang adalah sejalan dan sealiran dengan teman akrabnya. Maka hendaklah kamu berhati-hati dalam memilih teman pendamping. Yang keempat, bersabar, yaitu bersabar dalam berusaha mencari ilmu saat belajar Al-Quran dan mengamalkannya.
Karena sesulit apapun, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dan keberkahan. Dalam hadis juga disebutkan, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Artinya, sesulit apapun saat kita belajar Al-Quran, maka tidak akan menjadi hal yang sia-sia. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah kiat-kiat agar kita diberikan kecintaan terhadap Al-Quran, mampu menghafalkannya serta mengamalkannya, sehingga Al-Quran menjadi syafaat bagi diri kita sendiri, orang tua, dan orang-orang yang kita cintai. Di akhir ceramah ini, saya akan menyampaikan nasihat-nasihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seandainya hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah puas dari membaca kalam Rabbmu. Dan para ulama juga menyimpulkan, tidaklah yang menghalangi seseorang dari membaca Al-Quran kecuali dosa-dosa yang telah dilakukannya. Marilah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak istighfar untuk mensucikan hati dari segala maksiat hati maupun jasmani, sehingga cahaya Al-Quran tidak redup dalam kehidupan kita. Semoga di bulan Ramadan ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu, dan kita semua digolongkan menjadi ahli Quran serta orang-orang yang bertakwa. Akhirul kalam, Allahumma sholli ala Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.